Oke semuanya, kembali lagi sama Om 2 di sini. Di hari libur gini, memang paling enak rebahan di kasur sambil nyemil dan nonton anime. BTW juga, buat kalian semua yang mau nonton Isekai Decit, gua udah upload di channel ketiga yang bernama Wam Film. Dan kemungkinan untuk kedepannya nanti kita juga bakal upload di sana. Jadi gua minta tolong ke kalian semua buat sekalian subrek Wam Film biar kita ganti nama jadi Wam Isekai. So, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang semakin kesini semakin relate dengan dunia nyata kita. Gimana enggak? Di episode kali ini kita bakalan melihat dampak negatif dari komentar buruk yang dilontarkan netizen di sosial media. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai, post dulu like dan subrek di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar semua anime kalian sukai bisa gue lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Siapkan cemilan yang kalian punya, persiapkan semua absensi kalian, dan inilah dia, Oshinoko episode ke-6. Scene awal dibuka dengan menampilkan para pemain reality show yang sangat terkejut karena Yuki yang berkata dirinya ingin berhenti dari acara itu. Hal itu ingin dia lakukan karena bullying yang terjadi di sekolahnya. Karena tak pernah memikirkan betapa kejamnya teman-temannya, dirinya jadi merasa diperhatikan oleh banyak orang juga tidak selalu berakhir dengan hal baik. Mendengar buat Memcho memahami perasaan Yuki, karena dirinya yang sering kali ngelakuin hal bodoh sampai dikira bodoh beneran. Nobu kemudian memberitahukan dirinya yang juga akan berhenti jika Yuki berhenti. Dan ternyata semua momen itu telah direkam secara diam-diam supaya netizen mengira apa yang mereka tonton barusan itu nyata. Berkat hal itulah Yuki jadi sorotan utama di acara itu. Ditambah semua yang ia lakukan tadi rupanya hanyalah akting belaka. Memcho dan yang lain pun merasa terkecoh karena improvisasi yang dilakukan oleh Yuki tadi. Mengetahui alasan Yuki yang ingin melebih-lebihkan suasana, hal itu jelas saja dicatat oleh Akane. Dalam hal ini, Aqua merasa sifat asli semua rekannya mulai terungkap satu persatu. Tak lama kemudian, Nobu mengajak Aqua untuk makan-makan bersama mereka. Aqua pun menolaknya karena tahu Ruby yang akan menunggunya sepulang nanti. Nobu kemudian membujuknya lagi, di mana dirinya berkata Memcho yang akan mentraktir mereka semua. Mendengar membuat Memcho terkejut karena dirinya yang tidak tahu menahu soal itu. Namun ternyata Nobu mengetahui subbreaker channel Memcho yang meningkat drastis dan tentu aja AdSense juga ikut naik drastis. Akane yang mendengarnya pun menjadi iri karena cuan yang ia dapatkan hanya 20% dari apa yang ia dapatkan saat ini. Singkat waktu, Akane terus memberikan daging di sekitar mereka pada Aqua. Hal itu tentu membuat Aqua menyadari Akane sama sekali tidak makan daging. Akane pun mengaku dirinya adalah seorang vegan. Maka dari itu, dirinya hanya akan memegang penjepit daging dan memberikan semua dagingnya kepada orang lain. Selesai dari acara Yakiniku itu, Aqua yang baru aja pulang nampak langsung disemprot dengan kata-kata pedas dari sang adik. Di tengah Ruby yang mengomel, Aqua merasa kagum dengan perut anak muda yang sama sekali tidak sakit meski tadi dirinya telah memakan cukup banyak daging. Ruby nampak terus mengomel karena sang kakak yang ingkar janji yang mana seharusnya setiap hari Minggu mereka telah sepakat untuk makan malam bersama keluarga. Setelah menenangkan sang adik dengan alasan yang cukup rasional, Ruby bertanya soal para pemeran acara itu yang benar-benar akan pacaran. Namun Aqua merasa itu tergantung dari orangnya. Aqua merasa pengetahuannya soal reality show kencan masih sangat minim karena dirinya yang belum pernah menonton acara seperti itu sebelumnya. Namun dirinya meyakini acara yang sedang ia jalankan itu memang menjual keaslian. Dan kepalsuan di dalam acara itu terbilang sangat sedikit dari yang ia bayangkan. Melihat sang kakek tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya, hal itu membuat Ruby bertanya padanya.
身を守る最大の手段でもあるからさ。まあ、杞憂だろうけど。Singkat cerita, seiring dengan berjalannya reality show itu, lambat laun fokus story-nya tertuju pada Yuki dan juga Nobu. Di saat yang bersamaan, Kengo nampak menunjukkan rasa cemburu, dan hal itu membuat acara itu terfokus jadi cinta segitiga. Karena akting Yuki yang sangat bagus, hal itu jelas membuat para netizen semakin senang melihatnya. Bersama dengan itu, rating popularitas acara itu semakin melonjak di tiap waktunya. Setelahnya, di tengah mereka yang istirahat, Memcho nampak mengobrol dengan Aqua yang masih terjaga. Dirinya meminta Aqua untuk join ke dalam circle Yuki jika ingin terkenal. Namun Aqua merasa tidak memerlukannya, karena dirinya yang berniat stay di zona aman hingga acara itu berakhir. Aqua yang dikatai tidak memiliki ambisi sama sekali, nampak mengcounter Memcho yang tidak jauh berbeda darinya. Namun Memcho memberitahukan dirinya yang sudah sangat puas dengan jumlah subscriber yang ia dapatkan dari channel YouTube-nya. Di tengah berbincang, ada satu hal yang membuat Memcho khawatir, yang mana dirinya mengkhawatirkan Akane yang nampak terlalu serius dengan semua hal itu. Setelah Akane berlatih dengan sangat kerasnya, dirinya yang hendak menemui manajernya malah mendapati sang manajer yang sedang dimarahi oleh atasannya. Karena Akane yang tidak tampil menonjol dan hanya tampil sebanyak 10 menit di reality show itu. Sekeluar sang manajer, Akane nampak langsung minta maaf padanya. Manajer itu minta Akane untuk terus berusaha keras dan tidak perlu menghiraukan apa yang tadi ia dengar. Singkat cerita, di saat Ruby ingin memberikan komentar pedas pada minuman yang baru aja ia minum, namun secara tiba-tiba Kana pun meminta Ruby untuk jangan pernah memberikan komentar buruk ke suatu produk. Karena jika komentar buruknya itu terbaca oleh publik, maka hal itu akan mempengaruhi karirnya suatu saat nanti. Ruby yang merasa Kana terlalu berlebihan, namun Kana dapat langsung mendebak Ruby yang seringkali mencari namanya sendiri di internet. Ruby yang mengaku tidak pernah, hal itu membuat Kana curiga dan langsung ngerebut HP-nya. Dan ternyata... Kana kemudian mengungkapkan kebenaran umum yang cukup lumrah di antara para seleb, di mana 90% dari para seleb pasti bakal nyari nama mereka sendiri di internet. Kana kemudian juga memberitahukan saat ini eranya orang-orang nyari namanya sendiri di Google. Hal itu mereka lakukan untuk menyurvei perasaan konsumen atau melakukan analisa pelanggan. Di lain sisi, terlihat Akane yang sedang membaca komentar para netizen yang merasa keberadaannya tidak ada sama sekali saking jarangnya masuk ke kamera. Keesokan harinya, di saat aku yang melihat Memcho dan Kengo yang sedang membuat konten bersama, diketahui oleh Memcho yang dulunya adalah seorang TikToker sebelum jadi YouTuber. Memcho kemudian mengajak Aqua untuk ikut buat konten sepertinya. Namun Aqua menolaknya dengan alasan dirinya yang tidak memahami teknologi anak muda zaman sekarang. Hal itu sontak membuat Memcho mengatai Aqua yang bertingkah layaknya orang tua. Tak lama kemudian, mereka mendapati Akane yang mulai mengambil langkah berani di depan kamera. Karena hal itulah, dirinya mulai jadi bahan pembahasan di sosial media. Apa yang ia lakukan saat ini didasari dari note yang selalu ia bawa. Menurut salah satu kru di sana, Akane harus mencoba menjadi cewek jahat yang harus merebut Nobu dari Yuki. Karena jika Akane bisa melakukannya, maka dirinya pasti akan populer. Singkat waktu, di tengah Yuki yang memberikan hiasan kuku pada Memcho dan Akane, dirinya mengetahui Akane yang sedang berusaha keras karena acara yang akan segera berakhir. Mengetahui Akane hanya ingin menonjol, Yuki pun memberitahukan dirinya yang akan melawan balik supaya jauh lebih menonjol lagi darinya. Setelah itu, terlihat Akane yang sedang mencoba PDKT dengan Kengo. Namun ketika Yuki datang
untuk merebut Kengo darinya, Akane yang melihatnya nampak ingin mundur dari sana. Di saat itu pula, dirinya teringat tentang manajernya yang diamuki oleh atasannya. Hal itu membuat Akane menguatkan dirinya sendiri dan berniat untuk melawan balik. Namun sayangnya, tanpa disengaja, Akane nampak melukai wajah Yuki dan hal itu membuat scene dihentikan untuk sementara. Dan biar gue persingkat aja, karena jujur aja nih ya, kalian semua pasti nggak akan suka dengan apa yang bakal kalian tonton sehabis ini. Setelah meminta maaf pada Yuki, dirinya nampak menangis dan terlihat ditenangkan oleh Yuki. Yuki yang tahu Akane tidak sengaja melakukannya, nampak langsung memaafkannya begitu saja. Dirinya memberitahukan luka sekecil itu bisa diedit saat pemotretan nanti. Yuki kemudian juga bertanya tentang Akane yang membencinya. Namun tentu aja Akane sama sekali tidak membencinya dan justru mengagumi betapa kuat dan lembutnya Yuki. Akane no koto suki. Di tengah mereka berpelukan, terlihat Aqua, Memcho, Nobu, dan juga Kengo yang memperhatikan dari kejauhan. Aqua kemudian berkata dalam hati, jika itu hanya perselisihan di sekolahan, biasanya hal semacam itu akan langsung terselesaikan. Dan meski Yuki telah memaafkan Akane, namun tidak bagi pihak lainnya. Apa yang diucapkan oleh Aqua ternyata benar adanya. Pihak netizen nampak terus membuli tindakan Akane. Meski telah menduganya, namun Akane nampak tetap nekat meminta maaf pada para netizen lewat Twitter. Dengan harapan para netizen yang akan memaafkannya. Namun apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada sangat berbanding terbalik. Dirinya pun teringat ucapan Memcho yang memberitahunya orang-orang akan berkerumun ketika mendengar seseorang meminta maaf. Karena begitu meminta maaf, artinya orang itu telah mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, netizen menganggapnya telah mengakui perbuatan salahnya dan mengizinkan mereka untuk menyerang orang itu. Dalam konsep normalnya, meminta maaf adalah hal yang sangat baik. Namun saat kita viral karena hal buruk, meminta maaf adalah hal terburuk yang bisa dilakukan oleh seseorang. Komentar yang kian memburuk di tiap harinya, mulai dari hinaan biasa sampai dengan memintanya untuk modar demi menebus kesalahannya. Akane yang berharap semua komentar itu akan hilang setelah ia terbangun dari tidurnya nanti. Namun sayangnya itu tak akan mungkin terjadi. Semua komentar tajam dan sadis dari netizen tidak cuma terjadi di internet. Bahkan teman-teman di sekolahnya juga mengatainya dengan berbagai macam hinaan nyata. Di tengah makan bersama sang ibu nampak khawatir dengan putrinya yang nampak sangat lesu. Akane memandangi sang ibu, mengingatkannya pada komentar idiot yang mengatai sang ibu yang tidak mendidiknya sama sekali. Singkat cerita, di saat Akane merasa karir breaktingnya telah berakhir, dirinya teringat tentang kerja keras yang ia lakukan sedari kecil. Bersamaan dengan itu, dirinya juga teringat ucapan para netizen yang mengatainya tidak bekerja keras sama sekali. Dan menduga Akane yang hanya menggoda para lelaki di belakang kamera. Ucapan netizen dan apa yang ia lalui selama ini sangat-sangat bertolak belakang satu sama lain. Para netizen tidak mengetahui betapa kerasnya Akane dalam kehidupan breaktingnya itu. Tingkat stres yang memuncak, hal itu membuat Akane menangis dan nampak berjalan seorang diri di tengah badai yang menerpa. Meski awalnya dirinya berniat membeli makanan karena diingatkan oleh Nobu dan juga Memcho. Akan tetapi, karena sudah tidak kuat lagi dengan semua tekanan dan juga hinaan dari para netizen, hal itu membuat Akane nampak terhenti di suatu jembatan penghubung jalan. Di tengah cahaya mobil yang berlalu lalang di jalan raya, Akane merasa sangat lelah, nampak berjalan mendekati kilauan cahaya di depannya. Tak kuat dengan semua hinaan dari para netizen di sosmed, hal itu membuat Akane berniat untuk melompat dari sana.
Hingga pada akhirnya 落ち着け頼むから落ち着いてくれ dan berakhirlah alur cerita anime Oshinoko episode ke-6. Pelajaran yang bisa kita petik di episode kali ini cukup banyak, tapi gue bakal nyebut 2 poinnya aja. Yang pertama, jika kalian terbebani oleh sesuatu, gue saranin kalian segera curhat ke orang terdekat kalian, mungkin orang tua, pacar, sahabat, atau mungkin Pak Dadang. Karena kalau kalian gak ngelakuin itu, maka hati kalian bakalan terus-menerus dibebani oleh isi pikiran kalian. Yang kedua, ini teruntuk para netizen. Kurang-kurangi komentar buruk aja dan mendingan. Dalam posisi ini, gua juga beberapa kali komentar buruk, atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai kritik pedas tentang game ataupun anime. Tapi, jika diibaratkan anime atau game itu adalah seorang manusia, kita nggak bakalan tahu apakah komentar yang kita lontarkan tadi bakalan berdampak buruk pada orang itu atau tidak. Dan alhasil, mungkin karena terlalu pedas atau terlalu menyakitkan, orang itu mutusin buat ngewafatin diri. Jadi, kalau bisa hilangkan aja kebiasaan komentar buruk di sosial media kayak gitu. Memang, kita semua bebas berkomentar, dan itu hak semua orang yang ada. Tapi, apa salahnya berpikir dulu sebelum berkomentar? So, karena cukup relate dengan dunia nyata kita, gua tentunya akan ngasih rating 9,9/10 buat episode kali ini. Makasih buat yang udah nonton Gakri Video, dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye bye. 星の子たちよ、よくお眠りなさい。